Apa yang terjadi kalau pemimpin sebuah negara lebih mengutamakan kerabat dan koalisi politiknya daripada ahlinya? Ini adalah cerita tentang negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi 90% rakyatnya jatuh ke dalam kemiskinan. Tahun 1950, Venezuela punya GDP per kapita keempat tertinggi di dunia. Cuma kalah dari Amerika, Swiss, dan Selandia Baru. 12 kali lebih kaya dari Cina. Hingga di tahun 1999, Hugo Chavez menjabat sebagai presiden. Dengan dalih kedaulatan, kekayaan alam harus dikuasai negara. Perusahaan minyak nasionalnya dirombak. Lebih dari 18.000 dari 33.000 pegawainya dipecat. Mereka ini insinyur, ahli geologi, dan manajer yang paling tahu cara menjalankan industri itu. Diganti siapa? Loyalis politiknya, kader partainya, orang-orang yang setia pada narasinya. Jumlah pegawainya membengkak berkali-kali lipat, tapi produksinya justru terus merosot. Penggantinya Nicolas Maduro nggak beda jauh, cetak uang buat menambal defisit, buat membiayai program populisnya, buat dibagi ke jaringan koalisinya. Lalu diluncurkan program paket sembako murah, katanya buat rakyat miskin. Tapi distribusinya dipegang loyalis, dikuasai perwira militer, dan dikeruk kerabat dekat istana, termasuk anak-anak tiri sang presiden. Sekitar 70% dananya digerogoti korupsi. Paket yang nilainya cuma $12 ditagihkan ke negara $35. Pernah ditemukan berasnya berkutu dan protein susunya cuma sepertiga dari standar. Produksi minyak yang tembus 3,4 juta barel per hari pada 1998 anjlok ke titik terendah 337.000 barel di pertengahan 2020. Negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, tapi pompanya nyaris berhenti. Standar hidup rakyatnya turun 74% dalam satu dekade, salah satu kejatuhan terbesar dalam sejarah ekonomi modern. Tanpa perang, tanpa bencana alam. Dan yang lebih ironis, bank sentralnya bertahun-tahun berhenti merilis angka inflasi resmi. Pas akhirnya dirilis di 2019, mereka ngotot inflasi cuma 130.060%. Padahal hitungan parlemen independen hampir 1.700.000%. Setiap kali ekonominya dipertanyakan, pemimpinnya punya satu retorika favorit. Ini karena intervensi asing. Padahal yang merusak adalah keputusan dari dalam. Menyerahkan hal-hal paling penting ke tangan yang setia, bukan ke tangan yang ahli. Lalu kondisi makin gila. Harga bahan pokok berubah hampir tiap hari. Gaji yang diterima harus langsung dibelanjakan karena akan terus merosot nilainya. Tabungan seumur hidup menguap dalam hitungan bulan. Akhirnya, hampir seperempat penduduknya tidak punya pilihan selain pergi meninggalkan negaranya. Pelajaran terbesarnya bukan tentang minyaknya, tapi soal seorang pemimpin yang lebih percaya pada kesetiaan daripada kompetensi, lebih sibuk menjaga koalisi dan kerabatnya, lebih sibuk menyalahkan dunia luar daripada paham satu hal sederhana. Kekayaan alam sebanyak apapun nggak akan menyelamatkan sebuah negara kalau yang dipercaya mengurusnya bukan ahlinya.